Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kalau formatnya seperti ini, tentunya bukan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita akan menarik energi ya Ben ya. Sesuatu energi dari anak buah ya, dari salah satu iblis yang dikenal, Raja Iblis mungkin ya, salah satu Raja Iblis mungkin yang dikenal, iblis yang yaitu sangat kuno sekali, iblis melegenda. Ya, Iblis Azazil ya. Kita akan memanggil anak buahnya. Energinya yang kita ambil ya, bukan dari rohnya sendiri. Kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sih sosok dari Azazil ini, Iblis Azazil ini seperti apa, bagaimana hal-hal yang akan diperbuatnya seperti yang dikisahkan ya. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, dan like. Kalau teman-teman ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Supaya tidak berlama-lama, mungkin Gus Robin mulai untuk melakukan ritualnya, memanggil sosok dari anak buah Azazil ya. Oke, silahkan Gus Robin. Nah, kali ini saya akan coba untuk menarik energi dari sosok legenda ya. Mungkin bisa dibilang Iblis Azazil. Nah, di sini coba kita akan tarik energi. Metode tarik energi dan kerasukan anak buah Azazil ya. Yang saya tahu ini ada dikurung di bawah tanah, yang umurnya sudah ratusan tahun ya. Tapi Azazil ini sudah dari dulu sekali, saya entah kapan itu, sudah dari dulu. Kayak nenek moyangnya iblis, salah satu nenek moyangnya iblis. Sebenarnya banyak jenis iblis, nenek moyang iblis, tapi salah satunya adalah Azazil yang terkuat. Nah, ini dulunya iblis pemuja Azazil juga. Nah, kita langsung saja ya, biar tidak terlalu lama. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Memiliki nama? Tahu usah kau tahu. Ya. Apakah Anda benar ada hubungannya dengan Iblis Azazil? Aku pemujanya. Pemujanya. Di mana Anda sekarang? Dikurung di bawah api. Adakah penyebutan tempat itu? Dengan berapa orang Anda dikurung? Banyak. Apakah semua pengikut Azazil juga? Tidak. Apakah semuanya iblis seperti Anda? Ya. Oke. Saya ingin tahu tentang Azazil. Apa Anda pernah bertemu dengan Azazil? Belum. Namun banyak yang menceritakannya. Kenapa Anda memuja Azazil? Dia kuat. Sejak kapan Anda memujanya? Lama. Dia ada di dimensi yang tidak diketahui. Apakah teman-teman Anda juga memuja Azazil? Berapa jumlahnya? Jutaan. Tuhanku Azazil akan bangkit ketika penderitaan dan kekeringan di dunia ini melanda manusia. Di saat manusia itu hilang dan putus asa, dia akan bangkit disertai dengan Dajjal. Apakah ada hubungannya Azazil dengan Dajjal?
Dajjal adalah keturunannya. Oh. Lalu dengan Lucifer, apakah dia tahu? Apakah Anda tahu? Ya, beda itu. Oh, oke. Saya ingin tahu, apakah benar yang seperti yang dikisahkan atau diceritakan bahwa Azazil dulunya adalah malaikat? Yang dipotong sayapnya. Namun bukan Lucifer yang dikenal. Ya, yang saya tanya tentang Azazil. Ya, beda. Ya. Kepalanya dipotong, sayapnya dipotong. Tubuhnya manusia, kepalanya kambing. Yang bertanduk. Kenapa dipotong? Melanggar, ingin melebihi Tuhan, ingin dipuja oleh manusia, melebihi manusia. Dia tidak terima manusia lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Ya. Lalu di manakah dia sekarang? Aku tidak tahu. Dikatakan dia dikurung di dimensi yang berbeda. Sangat kuat. Hanya darah penderitaan dan kekeringan. Dengan cara bagaimana Anda memujanya? Kami akan menunggunya. Sampai saat ini Anda memujanya? Iya. Dia akan membawakan bangsa iblis kejayaan. Dengan cara bagaimana dia muncul? Penderitaan. Oke. Kekeringan. Peperangan. Kalau boleh tahu tentang Anda sudah berusia berapa? Berumur berapa? Ratusan, hampir ribuan tahun. Hampir ribuan. Sejak kapan Anda memujanya? Dulu dia adalah nenek moyang dariku. Dia melakukan pernikahan dengan iblis dan melahirkan jutaan bangsa iblis sekarang. Apakah di antara teman Anda ada yang memiliki kekuatan yang besar seperti jenderal begitu? Ya. Apakah dia juga prajurit Azazil? Seperti apa tempat yang Anda tinggali? Berapi. Gelap dan berapi. Kenapa Anda dikurung? Sudah menghasut manusia. Kapan itu? Lama, ratusan tahun lalu. Di mana Anda menghasutnya? Indonesia. Untuk terjadikan peperangan. Sejak zaman penjajahan? Iya. Berapa banyak yang dikurung dengan Anda? Ratusan. Apakah semuanya disiksa? Beda-beda. Apakah semuanya disiksa? Ya, jelas. Anda sendiri disiksa bagaimana? Dibakar. Siapa yang membakar? Api. Dekat inti bumi. Adakah sosok yang melakukan hukuman kepada Anda? Malaikat. Ya, saya benci bangsa manusia dan malaikat. Kenapa Anda membenci bangsa manusia? Kami yang lebih sempurna. Mereka yang derajatnya ditinggikan. Sampai kapanpun sumpah dan dendam itu akan ada. Walaupun kiamat. Bangsa kami ingin merabutnya untuk memusnahkan manusia suatu hari. Memusnahkannya dengan cara apa? Bisikan, mengadu domba.
Kapankah itu terjadi? Anda tahu? Tidak akan lama lagi. Kurang dari 100 tahun lagi. Kurang dari 100 tahun lagi. Akan terjadi masa-masa peperangan, kerusuhan, kelaparan, penderitaan. Darah itu akan membuat kami kuat. Dimensi akan terlepas dari penderitaan dan terjadinya kekeringan. Di saat itulah Azazil akan muncul. Ya, Azazil abadi. Dia tidak bisa dibunuh dengan apapun. Namun dia hanya bisa dikurung. Sampai kapanpun dendam ini akan berlanjut. Apa yang membuat kekuatan Azazil meningkat? Penderitaan, darah, kejahatan. Ya. Dan agakku. Posisi Anda saat ini sedang dikunci atau bagaimana? Tersedot ke bawah. Nagaku. Oke, sekian aja dari kita. Anda boleh kembali. Terima kasih sebelumnya. Aku tidak bisa lepas. Nah, itu dia tadi kita sudah melakukan penarikan energi ya. Sebenarnya kita ingin memasukkan dua energi, yang salah satunya adalah sosok yang positif gitu. Tapi karena kekuatan Gus Robin sudah melemah gitu ya. Tadi saya dipegang dan ditekan. Ya. Itu apa namanya, agak dicekuk biar nggak lepas dia. Nah, tadi juga sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk waktu lama ya, karena takutnya energi Gus Robin yang akan diserap oleh makhluk tersebut, di mana hal itu sangat berbahaya jika dilanjutkan kembali. Makanya saya berusaha untuk menyudahinya. Nah, sebenarnya tradisi penarikan energi di sini sebenarnya adalah sebuah tradisi di Bali ya, dinamakan meluasin atau lunas baos ya kalau orang bilang, di mana hal ini kebanyakan dilakukan saat ada pengabenan atau upacara kematian. Caranya adalah paranormal tersebut mendatangkan roh atau energi dari seorang meninggal, dan nanti keluarga akan menanyakan apakah yang kurang, apakah ada yang mengganjal sebelum roh tersebut melanjutkan perjalanannya. Jadi tujuannya sebenarnya agar roh tersebut perjalanannya agar lancar gitu ya. Kita di sini sebenarnya mirip seperti itu, cuma kita menarik energi yang berbeda gitulah ya. Lebih ke arah menarik energi gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lebih ke misteri. Ya, jadi ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang orang Bali kenal dengan cara ini gitu. Supaya tidak lama-lama, mungkin ada Dulu yang ingin disampaikan. Saya tambahkan sedikit ya. Kisahnya dulu ini Azazil adalah seorang malaikat. Malaikat yang saat itu kastanya tinggi. Ya. Lumayan tinggi kastanya. Terus lahirlah Adam. Kisahnya Allah menyuruh Azazil untuk memuja Adam, karena Adam adalah makhluk bisa dibilang yang disempurnakan. Namun Azazil yang lebih dulu dilahirkan dan memuja Allah tidak mau memuja Adam. Nah, waktu itu saya lihat, ini secara mata batin saya ya, jadi boleh percaya boleh tidak, dan tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Jangan jadikan patokan ini dalam sebuah ajaran agama, karena ini saya hanya mata batin saya sendiri, pandangan mata batin saya sendiri. Jadi boleh percaya boleh tidak. Azazil ini ingin membunuh Adam karena sakit hatinya. Agar dia tidak memuja Adam, dia ingin membunuhnya. Tapi di pertengahan jalan dia dihalangi oleh malaikat lainnya, kayak dikeroyok dan dipotong kepalanya, sayapnya dipotong, masih tubuh manusianya. Namun hebatnya Azazil ini abadi dia. Ada kambing yang bertanduk itu
atau bangkai kambing yang bertanduk itu diambil menyatu dengan kepala Azazel tiba-tiba. Terus dia berdiri. Senjatanya adalah kayak pedang, pisau, pedang panjang, pisau panjang. Itu kembali ke tubuhnya, kembali padanya. Nah, dari semenjak itu dia berjanji akan untuk membuat manusia ini menjadi kayak saling adu domba, sakit, adu domba, kerusuhan, perang seperti itu. Nah, penghasut lah ya. Dia adalah lambang kekeringan. Yang dimaksud kekeringan ini adalah kekeringan tentang ekonomi, kekeringan dari hati, kekeringan alam juga kadang-kadang dia muncul. Makanan, pangan gitulah ya. Makanya ketika Azazel diketahui masih hidup, dia akhirnya dikurung lagi di dimensi yang memang tidak ada yang bisa membukanya kecuali manusia itu melakukan dosa yang besar seperti peperangan, pembunuhan, kerusuhan seperti itu. Dan manusia dalam penderitaan, maka Azazel dimensi itu akan terbuka. Jadi tak ada satupun yang bisa membuka dimensi itu kecuali yang kuasa ataukah takdir. Memang jalannya gitulah ya. Oke, tadi bahkan saya pun tidak tahu di mana dia berada sekarang. Katanya dimensinya dimensi yang memang disengaja untuk dirahasiakan, disembunyikan gitulah ya. Oke, untuk penggambarannya gimana, Bin? Tadi Robin sendiri sudah memvisualisasikan sosok yang masuk ya, ke yang dalam. anak buah Azazel ya. Tadi kan saya sudah kerasukan energi anak buah Azazel. Nah, ini sosoknya ya, yang tadi dimasukkan oleh Gus Robin, ditarik. Ini adalah kemasan sampo ya? Bukan. Bukan sih. Bukan. Ini bukan ondel-ondel juga ya. Bukan. Roti kasur. Bukan ogoh-ogoh. Ini roti selai, roti bakar. Bukan roti ini. Ini lapar. Nasi bungkus. Bukan nasi bungkus. Ini buaya ya. Oh, jadi buaya bentuknya buaya. bertanduk. Iya. Cuma dia bertanduk. Kalau tingginya sendiri berapa, Bin? Hampir 15 meter. Besar sekali berarti ya? Ya, hampir lah. Jadi dia ini kan anak buahnya Azazel sendiri ya. Dia tadi bilang menyebutkan tidak pernah bertemu dengan Azazel. Tapi dia mengetahui ceritanya karena Azazel adalah nenek moyangnya. Iblis itulah jadinya ya. Nenek moyangnya ya. Kalau Gus Robin lihat sosok ini apakah di rantai atau gimana? Kalau dirantai sih tidak ya dia. Seperti dilepaskan gitu. Cuma di dalam sebuah tempat yang tidak bisa keluar, dia keluar gitulah ya. Iya. Itu ada namanya tempat itu? Belum boleh dikasih tahu. Belum boleh, oke. Ya. Gini, pokoknya. Ya, kalau sudah tidak boleh dikasih tahu, lebih baik jangan. Ada banyak panjang ya, sedikit. Lebih baik jangan soalnya sudah tidak diperbolehkan. Oke. Apakah sosok ini ada banyak atau dia sendiri yang seperti ini? Banyak ya. Dia banyak. Banyak jenisnya kayak gini. Dia memiliki nama. Tadi tidak disebutkan namanya. Nggak boleh juga, kenapa? Karena seakan-akan jika kita mengetahui, kita memanggilnya. Nanti ya. Ya, memanggilnya. Ya. Apalagi ada pemuja-pemuja iblis di Indonesia itu, pemuja-pemuja kasta, apa namanya? Kayak golongan-golongan yang suka memuja iblis itu ada aja. Ya. Lebih baik jangan. Takutnya gitu dah. Ya, untungnya dia nggak nyebutkan tadi ya. Oke, sekian aja mungkinnya untuk gambarnya, tidak ada hal yang spesial. Ini ada becing-becing mungkinnya. Bukan kecebong ya, itu uratnya. Oke, sekian aja mungkin dari kita ya, Bin ya. Tadi ada penyampaian lagi mungkin, pesan mungkin. Mungkin kita di sini sangat diuji ya. Apalagi keadaan kita seperti sekarang ini sudah mulai muncul-muncul. Ya, mudah-mudahan takdir bisa berubah dan mundur sampai ribuan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan jutaan tahun, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran tahun ya. Kemudian agar tidak terjadi sebuah bencana adu domba ini yang paling berat. Ya. Terutama
ini bisa menyebabkan sebuah kasus suatu hari jika memang terjadi, pasti akan terjadi seperti peperangan. Namun entah kapan itu, mudah-mudahan takdir bisa berubah dan mundur sejauh mungkin agar kita dijauhkan dari suatu bencana itu. Ya. Tetap bersyukur, berdoa, berjuang hidup, meski keadaannya berat, hargai nyawa kita dan berjuang sampai akhir. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada jalan di dunia ini. Ingat itu. Pasti ada jalan. Saya pun menemukan jalan itu di titik terendah terdahulu, hingga bisa bertahan hidup. Karena Tuhan menciptakan manusia selalu membawa rezeki, jodoh, dan apapun di dunia ini. Yakinlah pada Tuhan, maka kita akan bisa bertahan hidup sampai akhir. Itu aja. Oke, jangan lupa di share, subscribe, dan like. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Sampai berjumpa di lain waktu. See ya!